Bab 1091, tak terduga. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Namun, sepertinya pria parubaya bejat itu tidak mendengar apa yang dikatakan Feng Tianwu sambil terus menatap wajah cantiknya tanpa rasa takut. Bang! Pada saat Feng Tianwu hendak menyerang, ledakan keras bergema di udara. Feng Tianwu hanya melihat sesuatu melintas di depan matanya sebelum pria parubaya bejat itu terbang kembali. Siluet yang mirip dengan kilat ungu mengikuti di belakang. Hanya dalam sekejap, pria parubaya bejat itu jatuh ke tanah. Penglihatannya tiba-tiba terhalang saat dia berjuang untuk berdiri. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali ketika sebuah kaki mendarat di wajahnya. Bang! Duan Lingtian menginjak wajah pria parubaya bejat itu. Dia tetap tidak bergerak dan kokoh seperti gunung Tai, tidak peduli berapa banyak pria parubaya bejat itu berjuang. Rasa dingin memenuhi wajah Duan Lingtian yang mirip dengan Feng Tianwu. Matanya berkilat ganas. Sejak Feng Tianwu mencoba mengorbankan dirinya untuknya dengan memicu energi dari tubuh roh api, dia telah sepenuhnya menerima Feng Tianwu sebagai wanitanya. Bagaimana dia bisa mentolerir seseorang yang menghina istrinya? Jika dia tidak berguna untuk orang ini, dia akan segera menghancurkan kepala pria itu. Hati Feng Tianwu tersentak sedikit saat dia melihat apa yang terjadi di depan matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bahagia. Mungkin, hubungan kita benar-benar tidak sederhana di masa lalu, Feng Tianwu bergumam pada dirinya sendiri. Klan, pemimpin klan, aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Pada saat ini, pria parubaya bejat yang kepalanya diinjak oleh Duan Lingtian memandang Lurui di kejauhan begitu dia menyadari bahwa dia tidak bisa berjuang keluar dari batasan Duan Lingtian. Jika dia tidak mati, aku pasti tidak akan memberitahumu di mana rumput itu. Pria parubaya bejat itu terus berteriak. Senjata roh tingkat 1 dan pil pemulihan kehidupan tingkat 10, sekarang tidak akan ada senjata roh tingkat 1, kata Duan Lingtian lembut saat dia menginjak sebagian kepala pria parubaya bejat itu ke tanah. Pria parubaya bejat itu bingung ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Ini penatua Duan, Lu Klan hanya membantunya menawarkan hadiah. Dia yang memberikan hadiah yang dijanjikan, kata Lurui perlahan sambil menatap pria parubaya bejat itu dengan simpati. Kamu, jika kamu tidak memberiku senjata roh tingkat 1, aku tidak akan membawamu ke rumput. Mata pria parubaya bejat itu berkilauan saat dia mengancam setelah makan beberapa suap tanah. Aku menghancurkan semangka hanya dalam satu tendangan sebelumnya, tapi aku belum pernah menendang kepala manusia sebelumnya. Aku ingin tahu apakah itu lebih keras dari semangka, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia menginjak kepala pria parubaya yang mesum itu. Tidak, ekspresi pria parubaya bejat itu berubah drastis ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian dan berteriak ketakutan, aku akan membawamu ke sana. Aku akan membawamu ke sana. Dia benar-benar takut pemuda yang kekuatannya jauh lebih kuat darinya akan benar-benar menendang kepalanya seperti semangka. Dengan kemampuannya, dia pasti akan mati jika Duan Lingtian menendang kepalanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membawaku ke sana? Duan Lingtian berkata dengan tenang. Nada suaranya sangat dingin menusuk tulang. Aku bercanda. Ya, aku bercanda. Pria parubaya bejat itu panik dan menjelaskan dengan sekuat tenaga ketika dia menyadari nada dingin dalam suara Duan Lingtian. Huff, perhatikan apa yang kamu lihat, jika kamu melihat apa yang tidak seharusnya kamu lihat lagi. Aku akan menunjukkan cara menulis kata penyesalan. Duan Lingtian mengejek saat dia menarik kakinya. Ya, pria parubaya bejat itu segera menjawab. Dia tidak berani menatap Feng Tianwu lagi, bahkan untuk melirik pun tidak. Lurui dan Lu Zi saling memandang setelah menyaksikan apa yang terjadi. Ada sorot tahu di mata mereka. Sepertinya mereka benar, penatua Duan dan Feng Tianwu memiliki hubungan yang luar biasa. Memimpin. Duan Lingtian berteriak, matanya berbinar ketika dia melihat pria parubaya bejat itu. Ya, pria parubaya bejat itu takut pada Duan Lingtian sekarang, dan dia tidak berani menunda. Dia memimpin dan terbang ke langit sebelum menuju ke timur dengan kecepatan cahaya. Duan Lingtian naik ke langit bersama Feng Tianwu setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lurui. Dia menyusul pria parubaya bejat itu perlahan dan mantap. Suara mendesing. Pada saat ini, Lu Zi naik ke langit dan menyusul Duan Lingtian dan yang lainnya hanya dalam sekejap. Bagaimana kamu mengetahui ada rumput penstabil jiwa yang tumbuh di tempat itu?
Duan Lingtian dengan tenang bertanya sambil menatap pria parubaya yang bejat itu. Rumput penstabil jiwa. Pria parubaya bejat itu tercengang. Rumput yang saya cari, kata Duan Lingtian. Saya menemukannya secara tidak sengaja ketika saya melewati tempat itu, saya beruntung saya berhasil melarikan diri tepat waktu. Jika tidak, saya akan dibunuh oleh iblis itu. Pria parubaya bejat itu menceritakan apa yang terjadi. Ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Berapa jauh untuk sampai ke sana dari sini? Duan Lingtian bertanya lagi. Dengan kecepatan kita saat ini, kita akan membutuhkan waktu paling lama 1 hari untuk sampai ke sana, kata pria parubaya bejat itu. Sehari tidak dianggap lama bagi Duan Lingtian. Itu akan berlalu hanya dalam sekejap mata. Fajar menyingsing pada hari kedua dan menyinari daratan dan Duan Lingtian. Dia melihat mereka dengan cepat mendekati pegunungan di depan mereka. Itu di sana. Pada saat ini, pria parubaya bejat itu berkata kepada Duan Lingtian dan yang lainnya. Lebih tepatnya, dia sedang berbicara dengan Duan Lingtian dan Lucy. Dia tidak berani melihat Feng Tianwu sama sekali. Jelas dia ingat peringatan Duan Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dengan kecepatan mereka tiba di pegunungan hanya dalam waktu singkat. Mereka hanya berhenti terbang ketika mereka tiba di atas pegunungan. Penatua Duan, tentang pil pemulihan kehidupan kelas 10, pria parubaya bejat itu tergagap ketika dia melihat Duan Lingtian. Huff, aku pasti akan memberimu pil pemulihan kehidupan kelas 10 jika kamu membawaku ke apa yang aku inginkan, di mana kamu melihat rumput. Pimpin jalan, Duan Lingtian berkata dengan mengejek. Terima kasih, Penatua Duan. Pria parubaya bejat itu lega setelah dia menerima konfirmasi dari Duan Lingtian. Dia berterima kasih kepada Duan Lingtian dengan ekspresi gembira. Di sini, selanjutnya, dia memimpin jalan dan terbang menuju sisi pegunungan. Segera setelah itu, mereka tiba di ngarai yang panjang dan sempit. Ada kabut yang tertinggal di ngarai yang mempengaruhi jarak pandang daerah tersebut. Itu di sana, pria parubaya bejat itu memimpin dan berjalan ke depan. Kecepatannya cepat seolah-olah dia takut dia mungkin tidak dapat menemukan rumput penstabil jiwa jika dia terlambat. Meskipun kecepatan pria parubaya bejat itu cepat, Duan Lingtian dan yang lainnya tidak merasakan tekanan sama sekali dan mengejarnya dengan mudah. Semakin dalam mereka masuk ke ngarai, semakin tebal kabutnya. Mereka sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Ini menyebabkan Duan Lingtian mengerutkan kening. Suara mendesing. Segera setelah itu, sesuatu melintas di depan mata Duan Lingtian. Dia melihat Lucy ada di depannya saat dia mengikuti di belakang pria parubaya bejat yang memimpin. Penatua Duan, tolong ikuti saya dengan dekat dengan Nona Tianwu, selama Anda berdua tinggal dalam jarak 10 meter dari saya. Tidak ada yang bisa dilakukan iblis di puncak Void kepada Anda berdua bahkan jika dia menyerang, Lucy berkata dengan percaya diri kepada Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Dia yakin dengan kemampuannya, namun, Duan Lingtian tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapi hal itu. Orang harus tahu bahwa Duan Lingtian mampu bertahan selama iblis di puncak Void tidak memahami 3 jenis konsep transformasi Void tingkat ke-9. Terima kasih, Penatua Si. Namun, dia masih mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Lucy. Duan Lingtian dan Feng Tianwu berjalan berdampingan saat mereka mengikuti di belakang Lucy. Pada saat yang sama, Lucy mengikuti di belakang pria parubaya yang bejat itu. Mereka berempat menuju jauh ke dalam ngarai dalam urutan itu. Tunggu, mereka tidak tahu berapa lama telah berlalu, dan Lucy telah menghilang dari pandangan mereka beberapa kali sebelum ini. Namun, ekspresi Duan Lingtian berubah drastis kali ini, dan dia segera menghentikan gerakannya. Feng Tianwu berhenti bergerak juga. Feng Tianwu memandang Duan Lingtian dengan ragu. Ada formasi ilusi bergabung dengan formasi tersembunyi di sini. Duan Lingtian berkata dengan ekspresi jelek di wajahnya. Penatua Si dan orang itu telah jatuh ke dalam formasi ilusi. Mereka terjebak di sana karena mereka tidak siap. Formasi ilusi. Feng Tianwu masih terlihat skeptis. Dia lupa apa itu formasi ilusi setelah kehilangan ingatannya. Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian mengamati sekelilingnya, sebuah suara yang dikenalnya berteriak dari belakangnya. Siapa itu? Meskipun Duan Lingtian merasa suara itu familiar, dia tidak bisa mengingat siapa pemilik suara itu. Dia segera berbalik. Dia melihat 2 siluet hanya dalam sekejap.
Dia melihat seorang pria muda berpakaian abu-abu yang hampir setengah baya dan seorang pria tua dengan rambut putih dan alis putih. Itu adalah pria berpakaian abu-abu yang berteriak sebelumnya. Lagu Lu. Duan Lingtian segera mengenali pria berpakaian abu-abu itu. Wajahnya berubah muram saat matanya bersinar. Itu kamu. Apakah kamu terkejut? Pria berpakaian abu-abu itu adalah tuan muda pertama Lu Song dari klan Lu. Dia adalah saudara kandung dari tuan muda ketiga Lu Huai dari klan Lu yang dibunuh Duan Lingtian ketika dia baru saja tiba di klan. Namun, Duan Lingtian mengabaikan pertanyaan Lu Song yang penuh dengan ejekan. Dia memandang lelaki tua di sebelah Lu Song dan bertanya dengan suaranya yang dalam, "Kamu yang mengatur formasi ilusi dan menggabungkannya dengan formasi tersembunyi." Dia masih ingat nama keluarga lelaki tua itu adalah Guan. Tepat sekali, orang tua itu tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia menatap Duan Lingtian dengan sinar di matanya. "Namun, saya tidak berharap Anda memperhatikan formasi ilusi yang saya atur. Bagaimana kamu tahu itu bergabung dengan formasi tersembunyi?" Pria tua itu bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan ketakutan. "Kamu bukan satu-satunya master prasasti di benua Cloud." Duan Lingtian menjawab dengan dingin. Bab 1092, Pengaturan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Formasi tersembunyi adalah formasi prasasti yang bisa menyembunyikan formasi prasasti lainnya. Hanya master prasasti dengan energi spiritual di tahap martial monark yang bisa menulis dan mengatur formasi seperti itu. Jika Duan Lingtian bukan master prasasti, dia tidak akan dapat melihat formasi ilusi yang digabungkan dengan formasi tersembunyi. Selain itu, dia bukan hanya seorang master prasasti biasa, dia adalah seorang yang luar biasa. Oleh karena itu, dia menyadari apa yang terjadi dengan bantuan energi spiritualnya setelah Lu Zi dan pria parubaya bejat itu memasuki formasi ilusi dan bertemu dengan formasi tersembunyi. Itulah alasan mengapa dia berhasil berhenti tepat waktu dan tidak memasuki formasi ilusi. "Kamu seorang master prasasti." Mata lelaki tua itu menyipit. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sebelumnya, dia telah berusaha untuk meneliti pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depannya. Dia tahu pemuda berbaju ungu ini harus kuat ketika dia mengetahui bahwa pemuda itu membunuh sesepuh Lu Clan dengan basis kultivasi transformasi Void tingkat ke-8. Dia tercengang ketika mengetahui tentang orang mengerikan ini dengan kemampuan yang begitu kuat. Selain itu, dia juga seorang alkemis kelas 1. Dan sekarang, menurut apa yang dikatakan pemuda berpakaian ungu itu, dia juga seorang master prasasti. Selanjutnya, dia adalah seorang master prasasti yang berhasil mengetahui formasi tersembunyi. "Bagaimana menurutmu?" Duan Lingtian menjawab dengan sebuah pertanyaan. Pada saat ini, Lu Song yang berdiri di samping lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Huff. Duan Lingtian, tidak masalah apakah Anda seorang master prasasti atau bukan. Anda ditakdirkan untuk mati hari ini." Suaranya yang dalam sangat dingin ketika dia berbicara. Ketika Lu Song berbicara, ada niat membunuh dan balas dendam di matanya saat dia menatap Duan Lingtian. Dia tidak sabar untuk menebas Duan Lingtian dengan ribuan bilah menjadi 10.000 keping. "Lagu Lu." Duan Lingtian menyipitkan matanya pada Lu Song. "Aku penasaran, bagaimana kalian semua tahu bahwa aku akan datang ke sini? Kamu bahkan mengatur formasi ilusi sebelumnya. Keterampilan observasiku cukup bagus, orang itu jelas tidak bersekongkol dengan kalian berdua." Duan Lingtian memandang pria tua di sebelah Lu Song saat dia berbicara. Orang tua itu adalah orang yang mengatur formasi ilusi. Formasi ilusi digabungkan dengan formasi tersembunyi. Itu sangat merepotkan untuk disiapkan dan akan memakan waktu beberapa jam untuk menyelesaikannya. Rekan, yang disebutkan Duan Lingtian tentu saja adalah pria bejat yang membawanya ke sini. Pertama-tama, Duan Lingtian yakin pria bejat itu bekerja untuk Lu Song. Tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk tidak memperhatikan jika itu masalahnya. Itu sebabnya dia pikir itu aneh. Jika pria bejat itu bukan pria Lu Song, bagaimana Lu Song dan pria tua di sebelahnya berhasil sampai di sini sebelum mereka melakukannya? Mereka tiba di sini lebih awal dari yang mereka lakukan. Duan Lingtian tahu dari formasi ilusi yang mereka dirikan. Idiot itu, tentu saja, dia bukan salah satu dari kita. Lu Song memelototi Duan Lingtian dengan niat membunuh saat dia menyeringai. "Dia hanya pion yang saya gunakan, juga, apakah Anda benar-benar berpikir ramuan yang Anda inginkan ada di sini?"
Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening pada kata-kata Lu Song. Bagaimana apanya? Duan Lingtian merasa ada yang tidak beres. Penatua Guan, mengapa kamu tidak memberitahunya? Katakan padanya apa yang terjadi sebelum dia mati. Cepatlah. Jika tidak, akan sulit untuk membunuhnya ketika Lu Zi melarikan diri dari formasi, kata Lu Song kepada orang tua di sebelahnya. Cara dia memandang Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Duan Lingtian, kamu membunuh saudaraku, hari ini akan menjadi hari kamu mati. Aku ingin kamu mati dalam keputusasaan dan penyesalan, kata Lu Song saat niat membunuh di matanya meningkat. Ya, Tuan Muda, lelaki tua itu menjawab dengan hormat sebelum dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa tidak mengerti ini ketika kamu juga seorang guru prasasti? Hal yang kamu inginkan sama sekali tidak ada di sini. Orang tua itu mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Setiap kata itu seperti palu raksasa yang menghantam dada Duan Lingtian berulang kali. Itu menyebabkan ekspresi di wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Dia awalnya bingung, tetapi pikirannya jernih sekarang ketika dia berpikir, tidak ada rumput penstabil jiwa di sini. Tiba-tiba, matanya menyipit ketika dia memikirkan sesuatu. Kalian berdua merencanakan ini sejak awal. Duan Lingtian bertanya sambil menatap Lu Song dan lelaki tua itu. Jelas sekali dia sudah mengetahuinya. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya bodoh. Lu Song tersenyum. Orang itu tidak melihat rumput penstabil jiwa dan dia juga tidak bertemu dengan iblis di puncak kekosongan yang menjaga rumput penstabil jiwa. Semua yang dia lihat adalah ilusi dari formasi ilusi yang kamu buat, kan? Duan Lingtian bertanya dengan suaranya yang dalam saat dia menatap lelaki tua itu. Tepat sekali, pria tua itu berkata tanpa ekspresi, jika itu benar-benar bertemu dengan iblis di puncak Void, apakah menurutmu dia akan bisa kabur? Secara alami, yang dimaksud lelaki tua itu adalah pria bejat yang memimpin Duan Lingtian ke sini. Aku tahu itu. Duan Lingtian menjadi muram. Dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dia pikir dia sangat beruntung bisa mendapatkan root fixing jiwa yang dibutuhkan Tian Wu dan kemudian menerima berita tentang Soul Stabilizing Grace. Jadi sama sekali tidak ada rumput penstabil jiwa. Rumput penstabil jiwa yang dilihat pria bejat itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh formasi ilusi yang dibuat oleh pria tua di sebelah Lu Song. Ini termasuk iblis di puncak Void. Itu semua hanya ilusi. Itu semua adalah bagian dari skema Lu Song. Secara alami, dia tahu apa tujuan Lu Song. Dia ingin membalaskan dendam Lu Huai. Lu Huai adalah saudara kandung Lu Song. Meskipun Lu Song tidak menunjukkan tanda-tanda menginginkan pembalasan ketika mereka pertama kali bertemu, Duan Lingtian tahu itu sebaliknya karena energi spiritualnya. Semakin dalam dia menyembunyikan pembalasan, semakin mengerikan ketika meledak. Apa yang terjadi hari ini tidak diragukan lagi membuktikan hal ini. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana, tapi yang mengejutkan kami adalah kamu tidak memasuki formasi ilusi, lanjut lelaki tua itu. Orang tua dan tuan mudanya berencana untuk membunuh Duan Lingtian begitu dia memasuki formasi ilusi. Namun, mereka tidak berharap Duan Lingtian menemukan formasi ilusi. Tidak masalah apakah dia memasuki formasi ilusi atau tidak, lagi pula itu tidak diatur untuknya. Sekarang Lu Zi telah memasuki formasi ilusi yang kami siapkan untuknya, dia tidak akan keluar untuk saat ini, kata Lu Song. Suaranya menjadi lebih dingin sekarang. Matanya berkilauan dengan dendam saat dia melihat Duan Lingtian. Lu Zi adalah tetua penjaga klan Lu, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri. Meskipun lelaki tua di sebelahnya juga merupakan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch, dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Lu Zi. Namun, Lu Zi tidak bisa lagi melindungi Duan Lingtian sekarang setelah dia memasuki formasi ilusi. Menurutnya, Duan Lingtian seperti ikan di talenannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau padanya. Duan Lingtian, apakah kamu menyesal membunuh saudaraku Lu Huai sekarang? Lu Song bertanya dengan dingin sambil menatap Duan Lingtian. Dia tidak menunggu tanggapan Duan Lingtian sambil terus berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kamu menyesalinya sekarang. Hari ini, aku akan memasukkanmu ke neraka untuk membalaskan dendam saudaraku yang ada di surga sekarang. Nada bicara Lu Song menjadi lebih dingin saat dia berbicara. Menyesali, menghadapi Lu Song yang telah jatuh ke lautan pembalasan, Duan Lingtian tampak tenang saat dia perlahan berkata, maafkan aku mungkin menyesali hal-hal lain,
tapi aku tidak menyesal membunuh saudaramu Lu Huai, bahkan tidak sekarang. Kata-kata Duan Lingtian mirip dengan menamparkan wajah Lu Song. Kamu meminta kematian. Lu Song memelototi Duan Lingtian dengan marah. Suaranya meneteskan niat membunuh. Apakah kamu ingin melawanku? Duan Lingtian tersenyum. Dia tampak geli ketika melihat Lu Song memelototinya dengan dingin. Wajah Lu Song berubah muram ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian dan berkata, tentu saja, aku akan melawanmu, tapi tidak sekarang. Duan Lingtian tercengang. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Lu Song dengan itu. Segera setelah itu, dia menemukan arti di balik kata-kata Lu Song. Penatua Guan, keraskan dantiannya. Jangan bunuh dia, aku ingin menyiksanya perlahan-lahan agar dia mati dalam keputusasaan, kata Lu Song dengan gigi terkatup saat dia melihat orang tua di sebelahnya. Ya, Tuan Muda, jawab lelaki tua itu dan menatap Duan Lingtian. Origin energi bergemuruh di tubuhnya. Itu megah karena menciptakan gelombang udara yang menakutkan yang membuat angin bersiul di udara. Pada saat ini, semua tanaman dan bunga di ngarai bergoyang kencang karena angin. Wah! Sementara itu, energi langit dan bumi bergemuruh di atas kepala lelaki tua itu saat fenomena langit dan bumi terbentuk. 2000 siluet naga bertanduk kuno muncul. Energi asalnya saja setara dengan 2000 kekuatan naga bertanduk kuno. Itu adalah indikasi tahap martial monark tingkat pertama. Namun, itu bukanlah akhir. Bang! Api susu yang naik di tubuh lelaki tua itu tiba-tiba berubah warna. Itu berubah menjadi merah sebelum naik ke langit, memancarkan cahaya merah pada kabut yang tersisa. Suara mendesing. 2000 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di udara. Kedalaman api panggung raja tingkat pertama. Ada energi hijau dan sambaran petir yang tampak seperti ular listrik ungu melilit di sekitar nyala api yang naik dari tubuh lelaki tua itu. 2000 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Konsep guntur tingkat lanjut ke-9. Konsep angin tingkat lanjut ke-9. Duan Lingtian, aku yakin kamu tidak mengharapkan ini. Penatua Guan adalah raja bela diri yang kuat, mudah baginya untuk membunuhmu. Lu Song tertawa gila, merasa senang. Dia menatap Duan Lingtian. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian pasti merasa ketakutan dan putus asa saat ini. Namun, dia berhenti tertawa ketika dia melihat betapa tenangnya Duan Lingtian. Wajahnya menjadi pucat, ada sedikit rasa malu dan kemarahan di matanya. Penatua Guan, lakukan, Lu Song berteriak dengan marah. Bang! Sebuah ledakan bergema di udara saat aura panas menyebar ke segala arah. Bab 1093, menggali kuburannya sendiri. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kecepatan lelaki tua di sebelah Lu Song sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, dunia di depan mata Duan Lingtian bermandikan cahaya merah. Seolah-olah dia berdiri di lautan api. Aura terik yang menyapu ke arahnya membuat keringat menetes dari dahinya ke wajahnya. Bang! Ketika ledakan keras terdengar, Duan Lingtian melihat getaran di lautan api sebelum mundur. Itu mulai menyusut di depan matanya. Akhirnya, lautan api merah mundur sampai mengungkapkan siluet seseorang. Itu adalah seorang lelaki tua yang tubuhnya diselimuti api. Namun, api di tubuh lelaki tua itu sedikit terbakar dan lemah sekarang. Wah, wajah lelaki tua itu tiba-tiba memucat sebelum dia memuntahkan seteguk darah saat dia bergidik. Darah jatuh ke tanah seperti mawar merah yang mekar. Kamu, orang tua itu melihat ke tempat di sebelah Duan Lingtian. Lebih tepatnya, matanya tertuju pada wanita berpakaian merah yang berdiri di sebelah Duan Lingtian. Dari awal hingga akhir, wanita berpakaian merah itu hanya berdiri di sebelah Duan Lingtian dengan tenang. Baik Lu Song maupun lelaki tua itu tidak melihatnya sebagai ancaman sejak awal. Mereka tidak berpikir dia akan menjadi ancaman bagi mereka karena dia masih sangat muda. Namun, kedua mata mereka tertuju padanya sekarang. Segera setelah itu, mereka segera mengangkat kepala seolah-olah mereka telah memperhatikan sesuatu. Keduanya melihat energi langit dan bumi yang bergemuruh di atas kepala wanita berpakaian merah beberapa detik yang lalu kini telah membentuk fenomena langit dan bumi. Siluet naga bertanduk kuno terbentuk dengan cepat. 1000, 2000. 3000. Jumlahnya masih terus bertambah. Pada akhirnya, siluet naga bertanduk kuno berhenti di 8000. 8000 kekuatan naga bertanduk kuno. Kedalaman api, kedalaman pedang, pria tua itu berseru dengan keras.
Ada ketakutan di matanya ketika dia melihat nyala api berbentuk pedang terbentuk di tubuh wanita berpakaian merah itu. Pada saat ini, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat wanita berpakaian merah itu dengan ketakutan. Dia mencoba menyelidiki dengan bertanya, "Iblis, Raja Iblis." Menurut pendapat lelaki tua itu, wanita cantik berbaju merah itu tampak seperti baru berusia awal 20-an. Seorang wanita di usia yang begitu muda telah memahami dua jenis kedalaman panggung raja. Jelas sekali wanita berpakaian merah itu adalah pembangkit tenaga listrik marsial monark seperti dia. Namun, tidak mungkin bagi seorang seniman bela diri manusia untuk menjadi pembangkit tenaga listrik marsial monark di usia yang begitu muda. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa wanita berpakaian merah adalah pembangkit tenaga listrik Raja Iblis. Sebuah pembangkit tenaga listrik Raja Iblis setara dengan seniman bela diri Raja Bela Diri. Wanita berpakaian merah mengabaikan pertanyaan pria tua itu. Sebaliknya, dia dengan dingin menjawab dengan pertanyaan lain, "Kamu ingin membunuhnya?" Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat wajahnya yang semula dingin menjadi lebih dingin saat ini. Wanita berpakaian merah berdiri di sana sementara tubuhnya diselimuti api berbentuk pedang yang menghanguskan. Namun, lelaki tua yang dia tatap tidak merasakan panasnya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah hawa dingin yang menusuk tulang dari segala arah. Lelaki tua itu tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan wanita berbaju merah itu. Namun, ada sedikit ketakutan di matanya sekarang. Siapapun yang berniat membunuhnya, harus mati. Wanita berbaju merah itu menggerakkan bibirnya yang indah. Begitu kata, "mati," terdengar, dia benar-benar menghilang di depan mata Lu Song. "Hati-hati, Penatua Guan," Lu Song berseru panik saat ekspresi wajahnya berubah secara dramatis. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat lelaki tua itu, dia melihat lelaki tua itu bergidik sebelum dia jatuh ke tanah. Tidak ada nafas yang tersisa dalam dirinya. Dia meninggal. Wanita berpakaian merah berdiri di depan mayat lelaki tua itu. Pakaiannya berkibar tertiup angin seperti nyala api. "Penatua Guan," Lu Song bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengalihkan fokusnya dari mayat lelaki tua itu ke wanita berpakaian merah. Dia trauma, wajahnya telah kehilangan semua warna. Meskipun dia membenci wanita berpakaian merah karena membunuh dukungan terbesar yang dia miliki, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Celepuk, Lu Song berlutut di tanah dan bersujud kepada wanita berpakaian merah saat Duan Lingtian menyaksikan dengan kaget. "Tolong selamatkan hidupku, tolong selamatkan hidupku." Wanita berpakaian merah itu melirik Lu Song yang memohon di tanah dan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan membunuhmu." "Terima kasih, senior. Terima kasih, senior." Lu Song segera berterima kasih padanya dan bersujud lebih keras. Kepalanya segera mulai berdarah. Suara mendesing. Wanita berpakaian merah bergerak seperti peri api dan segera tiba di sebelah Duan Lingtian. Dia berkata dengan lembut, "Aku tidak ingin mengotori tanganku dengan membunuhnya. Biarkan aku melakukannya," kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Wanita berpakaian merah itu tidak lain adalah Feng Tianwu yang telah kehilangan ingatannya. Duan Lingtian baru mengetahui sehari sebelumnya bahwa Feng Tianwu memiliki kendali penuh atas kekuatannya sekarang setelah kehilangan ingatannya. Dia saat ini adalah seniman bela diri transformasi Void tingkat pertama yang telah menguasai dua jenis kedalaman tahap raja tingkat ketiga. Tanpa origin energi, dia mampu melakukan serangan yang setara dengan 8.000 kekuatan naga bertanduk kuno hanya dengan bergantung pada profunditas. Itulah alasan mengapa Duan Lingtian tidak takut sebelumnya. Dia tahu dia aman selama dia memiliki Tianwu di sisinya. Seperti yang dia harapkan, Tianwu tidak mengecewakan. Dia membunuh pembangkit tenaga listrik marsial monark di sebelah Lu Song hanya dalam sekejap. Gerakannya semulus air yang mengalir, dan itu sangat rapi. Siapapun yang memiliki niat untuk membunuhnya, harus mati. Apa yang dikatakan Feng Tianwu kepada pembangkit tenaga listrik marsial monark di sebelah Lu Song sebelumnya bergema di telinga Duan Lingtian. Kata-katanya dingin dengan sedikit kemarahan bercampur di dalamnya. Hati Duan Lingtian dipenuhi dengan kehangatan. Meskipun dia tahu Tianwu masih tidak dapat mengingat masa lalunya, dia juga tahu bahwa dia mengenalnya di lubuk hatinya. Dia bisa melihat itu dari kemarahannya sebelumnya. Suara mendesing, suara angin bersiul tiba-tiba terdengar pada saat ini. Suara itu sepertinya bergerak semakin jauh. Itu adalah Lu Song yang mencoba melarikan diri sebelum Duan Lingtian memiliki kesempatan untuk menyerangnya. "Apa lelucon?"
Duan Lingtian membunuh tetua dari transformasi Void tingkat ke-8 Lu Clan sebelumnya. Bukankah mudah baginya untuk membunuh seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-5 seperti Lu Song? Lari, apakah kamu pikir kamu bisa lari? Lu Song mendengar suara mengejek setelah dia berlari puluhan meter jauhnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sumber suara dan melihat siluet yang familiar menunggu di depannya. Seorang pemuda berpakaian ungu muncul di hadapannya. Bagaimana mungkin kamu begitu cepat? Mata Lu Song melebar. Dia berhenti bergerak dan bertanya dengan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Kamu adalah pembangkit tenaga listrik peak level Void Stage. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya bodoh. Duan Lingtian memandang Lu Song dengan heran. Kemampuannya saat ini mirip dengan pembangkit tenaga listrik peak level Void Stage. Celepuk. Lu Song berlutut sekali lagi dan bersujud saat dia memohon karena dia tahu tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari Duan Lingtian. Namun, dia bersujud kepada orang yang berbeda sekarang. Dia bersujud kepada Duan Lingtian. Penatua Duan, tolong selamatkan hidupku. Penatua Duan, tolong selamatkan hidupku. Saya berjanji tidak akan kembali ke klan Lu selama Penatua Duan menyelamatkan hidup saya yang tidak berharga. Saya tidak akan bersaing untuk posisi pemimpin klan dengan Lu Bai lagi, Penatua Duan, saya mohon. Saya mohon. Lu Song tidak berhenti bersujud saat dia memohon dengan sekuat tenaga. Dia tidak terlihat seperti tuan muda pertama klan Lu saat ini. Dia tampak menyedihkan seolah-olah dia tidak memiliki martabat. Bagaimana seorang pengecut sepertimu layak mengambil alih posisi pemimpin klan? Duan Lingtian melirik Lu Song dengan jijik. Dia tidak repot-repot membuang waktu lagi untuknya dan segera membunuhnya. Jika Lu Song tidak mencoba membalas dendam dari Duan Lingtian, mungkin dia masih menjadi tuan muda pertama klan Lu. Namun, dia memilih untuk membalas dendam pada Duan Lingtian. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Baiklah, kemana aku harus pergi sekarang? Pada saat ini, suara yang akrab memasuki telinga Duan Lingtian. Penatua Si. Dia melihat Lu Zi melarikan diri dari formasi ilusi di kejauhan. Meskipun itu tidak mengejutkan, dia masih agak terkejut. Dia telah mengamati formasi ilusi dengan energi spiritualnya, dan dia menghitung akan memakan waktu setidaknya setengah jam untuk pembangkit tenaga listrik marsial monark biasa untuk menghindarinya. Namun, Lu Zi hanya butuh 15 menit untuk keluar. Penatua Duan, Lu Zi menghela napas lega saat mendengar suara Duan Lingtian. Aku akhirnya keluar. Dia pikir dia mungkin telah memasuki formasi ilusi ketika dia berbalik dan menyadari bahwa Duan Lingtian, Feng Tianwu, dan pria parubaya bejat yang berjalan di depannya telah menghilang. Selanjutnya, dia mulai mencari jalan keluar dari formasi ilusi. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri setelah 15 menit. Mata Lu Zi tiba-tiba menyipit. Matanya tertuju pada mayat tua di tanah. Dia mengerutkan kening saat dia melihat wajah yang dikenalnya. Bukankah itu Guan Li? Lu Zi adalah salah satu dari 3 tetua penjaga klan Lu. Oleh karena itu, dia mengenali sebagian besar tetua di klan terutama karena dia sendiri adalah seorang lelaki tua. Salah satu orang yang dia kenal termasuk Guan Li. Dia adalah tetua asing klan yang selalu berada di sisi tuan muda pertama klan Lu. Tiba-tiba, Lu Zi mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan seolah-olah dia menyadari sesuatu. Lagu Lu. Dia mengenali mayat yang tergeletak puluhan meter hanya dengan pandangan sekilas. Matanya kembali menyipit. Penatua Duan, apa yang terjadi? Lu Zi menarik napas dalam-dalam dan menatap Duan Lingtian dengan skeptis. Penatua Si, tidakkah kamu merasa aneh bahwa mereka ada di sini? Duan Lingtian bertanya dengan senyum tipis di wajahnya saat dia menghadapi tatapan skeptis Lu Zi. Ya, itu sedikit aneh. Lu Zi mengangguk. Sebenarnya, hal yang saya inginkan tidak ada di sini. Duan Lingtian menghela nafas dan menceritakan semua yang telah terjadi tanpa melewatkan detail apapun. Apa? Ekspresi Lu Zi berubah drastis. Lu Song mengatur ini untuk memancing Penatua Duan agar dia bisa membunuhmu. Bab 1094, Spekulasi Lu Zi. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ada sedikit rasa dingin di mata Lu Zi ketika dia melihat 2 mayat di tanah sekarang setelah dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Saya sudah berbicara dengan Lu Song sebelum ini, memintanya untuk melepaskan dendam yang dia miliki. Dia berjanji kepada saya bahwa dia tidak akan membalas dendam dari Penatua Duan. Lu Zi berhenti sejenak ketika dia berbicara pada titik ini sebelum dia melanjutkan berkata,
saya tidak berharap dia melanggar janjinya sendiri dan membuat skema seperti itu untuk memikat Penatua Duan ke sini. Ekspresi marah muncul di wajah Lu Zi saat dia berbicara. Dia marah karena Lu Song menipunya. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Duan Lingtian padanya. Tidak ada alasan bagi Duan Lingtian untuk membohonginya. Fakta bahwa Lu Song dan lelaki tua di sebelahnya ada di sini menjelaskan banyak hal. Tapi di mana mereka menemukan Master Prasasti Martial Monarch untuk mengatur formasi ilusi? Lu Zi mengerutkan kening bingung. Dia yakin formasi ilusi tempat dia terjebak adalah karya Master Prasasti Panggung Raja. Secara alami, Lu Zi hanya menanyakan pertanyaan itu karena Duan Lingtian tidak memberitahunya bahwa formasi ilusi didirikan oleh orang tua di sebelah Lu Song. Oleh karena itu, Lu Zi mengira lelaki tua itu hanyalah seorang seniman bela diri tingkat puncak Void Stage. Duan Lingtian tiba di sebelah mayat lelaki tua itu ketika Lu Zi tenggelam dalam pikirannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, pedang yang terbentuk dari origin energi muncul ketika Duan Lingtian mengangkat lengannya. Pedang itu melesat ke arah mayat lelaki tua itu dengan kecepatan cahaya. Suara pedang bersiul di udara menarik perhatian Lu Zi. Selanjutnya, Lu Zi melihat Duan Lingtian menusukkan pedang ke tubuh orang tua itu dan mengeluarkan 3 bagian dari tubuhnya. Awalnya, Lu Zi tidak memperhatikan apapun ketika dia melihat 3 pecahan di tangan Duan Lingtian. Namun, matanya segera tertuju pada fragmen ketika dia melihat lagi. Dia mengincar salah satu dari 3 fragmen di tangan Duan Lingtian. Ada api merah membara di sekitar pecahan itu. Lu Zi tercengang. Dia baru sadar setelah beberapa saat. Dia berseru dengan suaranya yang dalam, fragmen kedalaman. Pada saat ini, Duan Lingtian menyingkirkan kedalaman api tahap raja tingkat pertama dan 2 fragmen konsep tingkat ke-9 di tangannya dan tersenyum ringan. Sangat bagus dia mendapatkan fragmen kedalaman. Fragmen kedalaman sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Meskipun itu hanya fragmen kedalaman tahap raja tingkat pertama, jika itu diberikan kepada seorang seniman bela diri di basis budidaya transformasi kekosongan tingkat ke-9 yang telah memahami konsep api tingkat lanjutan ke-9, orang itu akan dapat memahami kedalaman api dan menjadi pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Kapan Guan Li ini menerobos ke tahap Martial Monarch? Lu Zi tersentak kembali ke dunia nyata ketika Duan Lingtian menyingkirkan ketiga pecahan itu. Dia tampak bingung sambil terus menatap mayat lelaki tua itu. Jelas Lu Zi tidak tahu orang tua di sebelah Lu Song adalah pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Sungguh disayangkan, sebuah pembangkit tenaga listrik Martial Monarch mati begitu saja. Menurut pendapatnya, jika Guan Li masih hidup, ada kemungkinan besar bahwa dia akan menjadi tetua wali keempat klan Lu di masa depan. Pada saat itu, kemampuan Lu klan akan meningkat ke level berikutnya secara keseluruhan. Itu tidak benar. Lu Zi tiba-tiba menyipitkan matanya seolah-olah dia telah mengingat sesuatu yang penting. Karena Guan Li sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Martial Monarch, orang yang membunuhnya tidak diragukan lagi adalah pembangkit tenaga listrik Martial Monarch juga. Lebih jauh lagi, orang itu jelas merupakan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch yang lebih kuat dari Guan Li. Kalau tidak, bagaimana orang itu berhasil membunuh Guan Li? Penatua Duan, siapa yang membunuh Guan Li? Lu Zi bertanya pada Duan Lingtian setelah dia menarik napas dalam-dalam dan menatapnya. Bagaimana menurutmu? Duan Lingtian menjawab dengan tenang. Sepertinya dia tahu Lu Zi akan menanyakan pertanyaan ini. Lu Zi tercengang ketika mendengar jawaban Duan Lingtian. Dia menatap Duan Lingtian sebelum mengalihkan pandangannya ke Feng Tianwu yang berdiri di sampingnya. Tidak mungkin wanita ini membunuhnya. Selama perjalanan di sini, dia bergantung pada energi asal Penatua Duan untuk terbang di udara. Lu Zi kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Duan Lingtian. Itu berarti, itu Penatua Duan atau pembangkit tenaga listrik yang melindungi Penatua Duan dalam kegelapan, Lu Zi berspekulasi. Setelah membandingkan keduanya, dia pikir yang terakhir lebih mungkin. Terlepas dari usia muda Duan Lingtian, dia pikir kemungkinan besar yang terakhir karena Duan Lingtian adalah alkemis kelas 1 yang luar biasa. Akan sedikit konyol jika alkemis kelas 1 yang begitu muda juga merupakan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Oleh karena itu, dia tidak percaya Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Karena tidak ada yang dibutuhkan Penatua Duan di sini, kami akan kembali kalau begitu. Ada ketakutan di mata Lu Zi ketika dia melihat Duan Lingtian.
Dia bahkan lebih sopan saat berbicara sekarang. Dia tahu bahwa Guan Li terbunuh dalam satu pukulan dilihat dari luka di tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu basis kultivasi Guan Li, tidak mungkin baginya untuk membunuh Guan Li hanya dalam satu pukulan bahkan jika Guan Li hanya seorang seniman bela diri raja tingkat pertama. Itulah alasan mengapa dia berpikir pembangkit tenaga listrik yang diam-diam melindungi Duan Lingtian lebih kuat daripada dia. Itulah mengapa ada perubahan drastis dalam cara dia memperlakukan Duan Lingtian sekarang. Duan Lingtian tidak menolak saran Lucy. Dia pergi bersama Lucy setelah dia berbicara dengan Feng Tianwu. Mereka langsung menuju ke perkebunan Luklan setelah meninggalkan tempat itu dan tiba dengan selamat setelah sehari. "Pak," bunyi keras datang dari aula utama Luklan. Suara itu datang dari pemimpin klan Lurui yang membanting kursi baru yang dia duduki. Ada potongan kayu di seluruh lantai. "Lu Song, beraninya kamu!" teriak Lurui. Ada kemarahan dalam suaranya. Jelas bahwa dia telah mengetahui apa yang dilakukan Lu Song. Lurui menarik napas dalam-dalam dan menatap pria muda berpakaian ungu di hadapannya dengan tatapan meminta maaf. "Elder Duan, ini adalah kesalahan Lu klan kami, mohon maafkan kami." Pemuda berbaju ungu itu tak lain adalah Duan Lingtian. "Karena Lu Song meninggal, lupakan saja," kata Duan Lingtian dengan tenang. Dia tidak punya niat untuk tinggal di masa lalu. "Ya," jawab Lurui dengan hormat. Pria tua yang berdiri di sebelah pemuda berpakaian ungu, Luzi, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia pikir dia melihat sekilas ketakutan di mata pemimpin klan ketika dia melihat tetua Duan muda. Apakah pemimpin klan tahu tentang pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di belakang penatua Duan? Bahkan pemimpin klan takut pada pembangkit tenaga listrik itu. Lu Zi berspekulasi. "Oh, benar, penatua Duan, kebetulan dua orang datang pada kesempatan terpisah pada hari kamu pergi. Mereka menukar buah roh dengan seniman bela diri transformasi Void dengan pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang kamu sempurnakan." Lurui mengubah topik pembicaraan dan berbicara tentang tugas yang telah mereka posting. "Dua orang, dua buah roh." Mata Duan Lingtian berbinar. Dia tidak mengharapkan kejutan yang menyenangkan saat dia kembali. "Saya harap kedua buah roh itu adalah yang belum pernah saya konsumsi sebelumnya. Jika itu masalahnya, saya dapat menembus ke tahap transformasi Void tingkat ke-9 dalam waktu singkat." Jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar karena kegembiraan meskipun tidak ada yang menyadarinya. Duan Lingtian dengan cepat menekan kegembiraan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pemimpin klan, berapa banyak pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang Anda tukarkan dengan buah roh?" "Pil pemulihan kehidupan tingkat 1 untuk satu buah roh," kata Lurui jujur. "Hanya satu." Duan Lingtian tercengang ketika mendengar itu. Orang-orang bersedia menukar buah roh mereka hanya dengan satu pil pemulihan kehidupan kelas 1. Menurutnya, nilai dari Life Recovery Pill kelas 1 tidak ada bandingannya dengan buah roh yang cocok untuk seniman bela diri transformasi Void. Tentu saja, tidak ada yang akan berdagang jika itu hanya pil pemulihan kehidupan kelas 1 biasa, tapi itu jelas bukan kerugian untuk berdagang dengan pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian di atas 90% yang disempurnakan penatua Duan, kata Lurui sambil mengguncang kepalanya. Nilai Life Recovery Pill kelas 1 dengan kemurnian di atas 90% tidak terbatas pada khasiat obatnya, namun, khasiat obatnya cukup untuk membuat orang berjuang untuk itu. Pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian di atas 90% memiliki khasiat obat dan efek penyembuhan yang 5 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pil pemulihan kehidupan kelas 1 biasa dengan kemurnian kurang dari 70%. Selama masa kritis, pil pemulihan kehidupan kelas 1 seperti itu bisa menyelamatkan nyawa. Bahkan Lurui sendiri menjadi bersemangat saat dia berbicara. Duan Lingtian tercengang ketika mendengar itu. Pada saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Setelah mengambil dua buah roh dari Lurui, Duan Lingtian kembali ke kediamannya bersama Feng Tianwu. Duan Lingtian menyerahkan buah fosfor merah yang sepertinya diselimuti api merah kepada Feng Tianwu dan berkata, "Tianwu, konsumsilah buah fosfor merah ini untuk budidayamu." "Kamu ambil." Meskipun Feng Tianwu hampir tidak berbicara, dia berterus terang ketika dia melakukannya. "Saya sudah mengkonsumsi buah fosfor merah ini sekali, percuma saya mengambilnya lagi, Anda bisa memilikinya." Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya ketika dia menyadari Feng Tianwu tidak mau menerimanya.
Salah satu dari dua buah roh yang dia peroleh dari Lurui adalah buah fosfor merah yang dia konsumsi sebelumnya. Buah itu diberikan kepadanya oleh Lurui sebelumnya. Basis budidayanya saat ini meningkat karena buah fosfor merah yang dia konsumsi. Feng Tianwu hanya menerima buah fosfor merah setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Terima kasih, Feng Tianwu menggerakkan bibirnya yang indah dan segera berterima kasih kepada Duan Lingtian. Tidak perlu terima kasih antara kau dan aku. Duan Lingtian memandang Feng Tianwu dengan sayang sebelum dia mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Feng Tianwu juga kembali ke kamarnya setelah Duan Lingtian pergi. Namun, apa yang tidak diketahui Duan Lingtian adalah 2 pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 90% menciptakan kegemparan setelah mereka meninggalkan klan Lu. Bab 1095, Cheng He. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Benua awan memiliki Sungai Ruosi sebagai garis demarkasi yang membagi tanah luar dan tanah dalam. Daratan luar terutama terdiri dari 4 arah yaitu tanah luar utara, tanah luar selatan, tanah luar barat, dan tanah luar timur. Tanah pegunungan utara hanyalah sebuah area yang terletak dekat dengan Sungai Ruosui di utara tanah luar selatan. Ada 2 daerah lain di kedua sisi tanah pegunungan utara yang lebih dekat ke Sungai Ruosui milik tanah luar selatan. Northern Divergent Land yang terletak di sisi timur Northern Mountain Land juga cukup luar biasa meskipun tidak sepopuler Northern Mountain Land. Secara alami, tanah pegunungan utara populer karena klan O dan klan Lu. Kedua klan itu adalah klan kuno yang telah ada selama 10.000 tahun. Mereka adalah 2 kekuatan tertua di seluruh tanah luar selatan. Lebih tepatnya, tidak ada kekuatan lain yang telah ada selama 10.000 tahun seperti klan O dan klan Lu di seluruh tanah luar. Mungkin di benua awan, ada kekuatan yang mirip dengan klan O dan klan Lu yang telah ada selama 10.000 tahun. Namun, pasukan itu terletak di sisi lain Sungai Ruosui yang merupakan tanah dalam. Klan O dan klan Lu adalah 2 kekuatan yang telah ada selama 10.000 tahun di negeri luar. Karena itu, tanah pegunungan utara terkenal di seluruh tanah luar selatan. Di persimpangan Northern Mountain Land dan Northern Divergent Land terdapat sebuah kota yang luas. Kota itu ramai dengan orang-orang yang terus masuk dan keluar. Kota itu disebut Kota Alkemis. Ada sebuah menara yang terletak di zona tengah Kota Alkemis. Bangunan itu menjadi landmark kota. Ada plakat persegi yang tergantung di luar menara dari atas ke bawah dengan sebuah kata tertulis di masing-masingnya. Itu berbunyi, Alchemist Guild, jika seseorang membacanya dari atas ke bawah. Orang-orang tidak berhenti berjalan masuk dan keluar menara mirip dengan bagaimana selalu ada orang yang masuk dan keluar dari kota Alkemis. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa kebanyakan orang yang keluar masuk menara memiliki lencana di dada mereka. Itu adalah lencana alkemis. Seseorang akan dapat mengetahui tingkat seorang alkemis hanya dengan melihat lencana di dada mereka. Menara di zona tengah Alchemist City adalah tempat guild utama Alchemist Guild di Southern Outer Land berada. Guild Alchemist yang menguasai seluruh Southern Outer Land. Suara mendesing. Pada saat ini, seseorang terbang dengan kecepatan kilat dan tiba di atas menara hanya dalam sekejap mata. Namun, orang itu berhenti bergerak begitu dia tiba di udara di atas menara. Saya di sini untuk menemui ketua persekutuan. Ada sesuatu yang harus saya laporkan kepadanya. Itu adalah pria tua berpakaian biru. Dia memandang seorang pria parubaya berpakaian biru yang menghalangi jalannya dengan ketakutan di matanya seolah-olah pria parubaya berpakaian biru itu adalah binatang buas yang merusak. Pria parubaya berpakaian biru berdiri di sana tanpa emosi. Dia tampaknya menjadi satu dengan langit dan bumi, memberikan tekanan besar pada lelaki tua berpakaian biru itu. Pria tua berpakaian biru itu tidak tahu kapan keringat mulai menetes di dahinya. Biarkan dia masuk. Pada saat itu, sebuah suara kuno datang dari atas menara. Meskipun suaranya terdengar tua, itu energi. Ya, pria parubaya berpakaian biru yang tidak bergerak sebelumnya menanggapi dengan hormat ketika dia mendengar suara itu. Hampir segera setelah pria parubaya berpakaian biru itu menjawab, dia menghilang sepenuhnya di udara seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sejak awal. Orang-orang dari persekutuan alkemis sangat kuat. Aku khawatir hanya segelintir orang di tanah luar selatan yang mampu mengalahkan mereka. Lelaki tua berpakaian biru itu bergumam pelan pada dirinya sendiri dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia sadar kembali, dia terbang ke menara atas dan tiba di sebuah ruangan yang luas.
Seorang lelaki tua berjubah perak duduk di depan meja di sisi ruangan sedang menikmati secangkir teh di tangannya dengan tenang. Tuan Serikat, pria tua berpakaian biru itu membungkuk hormat kepada pria tua berjubah perak itu. Mengapa kamu tidak tinggal di tanah pegunungan utara? Mengapa kamu datang ke kota alkemis? Pria berjubah perak itu bertanya. Dia bahkan tidak melihat pria tua berpakaian biru itu sambil terus menikmati tehnya. Guildmaster, saya datang ke Alchemist City untuk menunjukkan ini kepada Anda. Pria tua berpakaian biru mengangkat lengannya dan sebuah kotak indah muncul di tangannya. Seluruh kotak itu terbuat dari batu giok, dan itu terlihat mahal. Sayangnya, lelaki tua berjubah perak itu bahkan tidak berkenan untuk menoleh. Dia duduk di sana dan dengan tenang berkata, kamu harus tahu bahwa aku, Cheng He, tidak memikirkan hal-hal biasa ini. Ada arogansi dalam nada suara lelaki tua itu. Orang tua berjubah perak di hadapannya adalah ketua persekutuan dari persekutuan utama Alchemist Guild di seluruh Southern Outerland. Apakah ada sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Memang benar bahwa hal-hal biasa tidak layak untuk matanya. Namun, lelaki tua berpakaian biru itu melihat ke kotak batu giok yang indah di tangannya dan melanjutkan dengan percaya diri. Guildmaster, saya pikir, ini pasti sesuatu yang layak untuk dilihat. Cheng He akhirnya berbalik setelah mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua berpakaian biru itu. Dia menatap pria tua berpakaian biru itu. Aku penasaran, bawakan padaku. Cheng He mengenal pria tua berpakaian biru di depannya dengan sangat baik. Orang tua itu biasa mengikuti di sisinya. Cheng He saat ini adalah ketua persekutuan dari persekutuan utama persekutuan alkemis di tanah luar selatan sementara lelaki tua itu adalah alkemis kelas 2 yang luar biasa. Dia tahu lelaki tua berpakaian biru itu tidak akan datang jika itu tidak penting. Ya, pria tua berpakaian biru itu menjawab dengan hormat. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan meletakkan kotak batu giok yang indah di atas meja di depan Cheng He. Pak, Cheng He segera membuka kotak giok. Ada pil di kotak giok yang sangat dia kenal. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat itu. Ini adalah hal yang kamu ingin aku lihat, wajah Cheng He berubah muram. Dia siap menegur lelaki tua itu karena menipunya ketika dia tiba-tiba terdiam. Dia tercengang. Bagaimana ini mungkin? Cheng He tiba-tiba berdiri dan menatap pil di kotak batu giok yang indah. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pil. Tubuhnya mulai gemetar karena emosinya yang kacau. Keajaiban, ini keajaiban. Cheng He menarik napas dalam-dalam setelah beberapa saat dan mengambil pil dari kotak batu giok yang indah dengan tangannya yang gemetar. Gerakannya lembut seolah sedang membelai kekasihnya. 91% kemurnian. Cheng He akhirnya menekan emosinya dan menjadi tenang. Namun, dia masih tidak bisa mengalihkan pandangan dari pil di tangannya. Secara alami, sebagai alkemis kelas 1, dia bisa mengatakan bahwa pil pemulihan kehidupan kelas 1 di tangannya memiliki kemurnian 91%. Dia hanya pernah mendengar tentang pil dengan kemurnian seperti itu, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada mitos yang diturunkan di persekutuan alkemis kita, 10.000 tahun yang lalu, pernah ada kaisar bela diri yang kuat yang bisa memurnikan pil dengan kemurnian lebih dari 90%. Namun, itu hanya mitos, sudah 10.000 tahun. Tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau tidak. Cheng He memiliki puluhan ribu pikiran yang berkecamuk di benaknya. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Cheng He akhirnya tenang dan bertanya kepada lelaki tua berpakaian biru itu dengan mendesak, di mana Anda mendapatkan pil pemulihan kehidupan kelas 1 ini? Guru persekutuan, murid langsungku memperoleh ini dari klan Lu. Lelaki tua berpakaian biru itu segera menjawab. Klan Lu. Cheng He mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berpakaian biru itu. Saya telah menyempurnakan pil kelas 1 untuk klan Lu, pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang saya saring hanya memiliki kemurnian 70% paling banyak. Tapi pil pemulihan kehidupan kelas 1 ini memiliki kemurnian di atas 90%. Cheng He berkata sambil melihat pil di tangannya. Dia tahu dia tidak memperbaiki pil ini. Guildmaster, kamu tidak tahu ini? Seseorang dengan nama keluarga Duan bergabung dengan Lu klan baru-baru ini dan menjadi penasihat sementara pertama klan. Dia adalah alkemis kelas 1, lelaki tua berpakaian biru menjelaskan, dia kelas 2 seorang alkemis di tanah luar selatan setelah Guildmaster. Alkemis kelas 1, mata Cheng He menyipit saat mendengar kata-kata lelaki tua berbaju biru itu.
Dia bergabung dengan klan Lu. Ya, pria tua berpakaian biru itu mengangguk. Maksudmu, pil pemulihan kehidupan kelas 1 ini disempurnakan oleh alkemis dengan nama keluarga Duan? Cheng He bertanya. Itu sangat mungkin. Orang tua berbaju biru melanjutkan dengan berkata, klan Lu memberikan hadiah lebih awal bagi mereka yang memberikan buah roh yang cocok untuk seniman bela diri transformasi Void, buah roh untuk pil pemulihan kehidupan kelas 1. Awalnya, semua orang mengira Lu klan pelit, tapi semua orang menjadi gila ketika mereka mengetahui pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang digunakan Lu klan untuk berdagang memiliki kemurnian di atas 90%. Pria tua berpakaian biru itu berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan berbicara. Murid langsung saya memberi saya pil pemulihan kehidupan kelas 1 ini tepat setelah dia mendapatkannya. Saya merasa itu tidak biasa jadi saya datang menemui Anda segera. Pria tua berpakaian biru itu berbicara dalam satu napas. Kamu melakukannya dengan baik. Cheng He mengangguk pada pria tua berpakaian biru itu saat matanya bersinar dengan sedikit kepuasan. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Lu klan untuk bertemu dengan alkemis yang bermarga Duan. Ada hal lain, ketua persekutuan. Pria tua berpakaian biru itu sepertinya mengingat sesuatu. Cheng He menatap pria tua berpakaian biru dengan keraguan di matanya. Alkemis dengan nama keluarga Duan dari klan Lu, kudengar dia masih muda, dia bahkan belum berusia 30 tahun. Kata lelaki tua berpakaian biru itu.